warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Pristanto Irawan SEMM selaku dosen perilaku organisasi STIE Pertiwi Bekasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Pristanto, presentasi mengenai manajemen konflik. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa kelompok kami ini mengerjakan tugasnya harus berkumpul, karena sebelumnya kita sudah mencoba beberapa aplikasi online untuk mengerjakan presentasi ini, tetapi ada kendala-kendala yang kelompok kami hadapi gitu, dari masalah perekaman, masalah presentasi, dan yang utama itu masalahnya jaringan. Itu benar-benar kita udah dari berapa hari yang lalu setelah Pak Pris memberikan tugas itu, kita sudah mencoba aplikasi online, tapi ya nah hasilnya tetap nihil, dari mulai jaringan, dari mulai presentasinya, dari mulai perekamannya, dan itu nggak ada hasil sama sekali. Dan akhirnya kita sepakat untuk kumpul bersama-sama di sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Pristanto. Meskipun di masa pandemi corona ini, walaupun kita berkumpul seperti ini, tapi kita tidak lupa kok untuk melakukan social distancing, mencuci tangan, dan yang lain-lain. Oke, sebelum kita mulai presentasi ini, kita alangkah baiknya untuk perkenalan dulu ya. Dari kelompok kami ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Dian Anggraini, dengan nomor NIM 16120032, reguler pagi, manajemen. Dan ada teman saya di sebelah saya ini Sonia Fibriani dengan NIM 171201, reguler pagi, manajemen. Dan dengan saya Jelina Monika Mendonsa dengan NIM 17120126, reguler pagi, dan teman saya Nama saya Dunung Sulasmi dengan NIM 17120206, manajemen SDM. Dan sebelah saya dengan saya Novita Sari dengan NIM 19120252, reguler pagi, manajemen. Itulah perkenalan dari kelompok kami ya, supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lainnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pristanto yang sudah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi mengenai materi yang akan dibawakan, yaitu dengan judul manajemen konflik. Nah, di sini kan manajemen konflik itu sudah dijelaskan ya sebelumnya di perkuliahan jarak jauh oleh Bapak Pristanto. Nah, dari kelompok kami ini ingin mengulas sedikit tentang definisi, pengertian, tujuan, dan manfaat manajemen konflik. Dan nanti juga akan ada pembahasan tentang contoh kasus manajemen konflik di salah satu perusahaan. Langsung saja kita mulai. Di sini ada pengertian manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Ini ada definisi manajemen konflik itu sendiri. Secara arti bahasa, istilah konflik itu bermakna suatu perkelahian. Ya memang sih kalau yang bagi kaum awam itu konflik itu identik dengan perkelahian yang berhubungan dengan kontak fisik. Tapi kalau untuk yang di dalam ilmu manajemen itu, konflik itu tidak harus berupa fisik, karena di sini juga akan ada penjelasan
Manajemen konflik itu perjuangan atau berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Nah, di sini juga manajemen konflik itu sendiri dijelaskan oleh beberapa ahli. Kelompok kami mengambil 2 dari para ahlinya itu. Yang pertama, Mineri tahun 1980 nomor 220 yang menjelaskan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Dan ada para ahli yang lain yang menjelaskan itu dari Howard Ross tahun 1993 yang mengartikan manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik. Kemudian ini ada manajemen konflik yang nanti akan dibawakan presentasinya oleh teman saya itu Dini Sonia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, dari tujuan manajemen konflik ada 3, yaitu pertama, mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota. Yang kedua, membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Contoh dari kasus manajemen konflik dari PT Golden Crystal, bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antar atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit, mulai dari derajat dan lingkup konflik yang kecil sampai besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya dari konflik yang relatif besar yakni antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya, Secara kasat mata, kita bisa ikuti berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan? Konflik itu sendiri merupakan proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan secara mempengaruhi secara negatif. Faktor-faktor kondisi. Yang pertama harus dirasakan oleh pihak terkait. Yang kedua merupakan masalah persepsi. Yang ketiga ada obsesi atau ketidakcocokan tujuan. Yang keempat perbedaan dalam penafsiran fakta. Yang kelima ketidakkesepakatan pada pengharapan perilaku. Yang ketujuh interaksi negatif bersilangan. Yang kedelapan ada peringkat konflik dari kekerasan sampai lunak. Selanjutnya di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan, konflik antar individu akan sering terjadi. Konflik yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik, sehingga cara mengatasi konflik dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan. Untuk meminimalisir dampak yang timbul, permasalahan atau konflik
terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo. Selanjutnya Duni. Sehingga untuk mensiasati masalah ini biasa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Misalnya dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker. Kedua, berkomunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin. Karena dengan komunikasi yang dua arah dan instan akan mengurangi masalah di lapangan. Ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Biasanya masalah timbul karena lingkungan yang kurang kondusif di suatu perusahaan. Misalnya kondisi cahaya yang kurang atau sirkulasi yang kurang baik, dan temperatur ruangan yang tinggi sangat mungkin untuk meningkatkan emosi seseorang. Jadi kondisi dari lingkungan juga harus diperhatikan. Kedua, konflik dalam perusahaan juga sering terjadi antar karyawan. Hal ini biasanya terjadi konflik dalam perusahaan juga sering terjadi antar karyawan. Hal ini biasa terjadi karena masalah di luar perusahaan, misalnya tersinggung karena ejekan, masalah ide yang dicuri, dan senioritas. Perusahaan yang baik harus bisa menghilangkan masalah senioritas dalam perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir masalah yang akan timbul, karena dengan suasana yang harmonis dan akrab, maka masalah akan sulit untuk muncul. Yang selanjutnya, strategi penyelesaian konflik. Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi, ialah kerjasama atau tidak kerjasama dan tegas atau tidak tegas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik. Ialah yang pertama, menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Manajer perawat yang terlihat di dalam konflik dapat menepiskan isu dengan mengatakan, biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi. Yang kedua, mengakomodasi, memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mempromosikan nilai-nilai Anda. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlihat mempunyai tujuan kerja
yang sama, perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Mengendalikan konflik berarti menjaga tingkat konflik yang kondusif bagi perkembangan organisasi sehingga dapat berfungsi untuk menjamin efektivitas dan dinamika organisasi yang optimal. Namun bila konflik telah terlalu besar dan disfungsional, maka konflik perlu diturunkan intensitasnya, antara lain dengan cara yang pertama, mempertegas atau menciptakan tujuan bersama. Perlunya dikembangkan tujuan kolektif di antara dua atau lebih unit kerja yang dirasakan bersama dan tidak bisa dicapai suatu unit kerja saja. Yang kedua, meminimalkan kondisi ketidaktergantungan, menghindari terjadinya eksklusifisme di antara unit kerja melalui kerjasama yang sinergis serta membentuk koordinator dari dua atau lebih unit kerja. Yang ketiga, memperbesar sumber-sumber organisasi seperti menambah fasilitas kerja, tenaga, serta anggaran sehingga mencukupi kebutuhan semua unit kerja. Yang keempat, membentuk forum bersama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah bersama. Pihak-pihak yang berselisih membahas sebab-sebab konflik dan memecahkan permasalahannya atas dasar kepentingan yang sama. Yang kelima, membentuk sistem banding, di mana konflik diselesaikan melalui saluran banding yang akan mendengarkan dan membuat keputusan. Yang keenam, pelembagaan kewenangan formal, sehingga wewenang yang dimiliki oleh atasan atas pihak-pihak yang berkonflik dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan perselisihan. 7. Meningkatkan intensitas interaksi antar unit-unit kerja. Dengan demikian diharapkan makin sering pihak-pihak berkomunikasi dan berinteraksi, makin besar pula kemungkinan untuk memahami kepentingan satu sama lain sehingga dapat mempermudah kerjasama. Yang 8. Menyeritakan kriteria evaluasi dengan cara mengembangkan ukuran prestasi yang dianggap adil dan acceptable dalam menilai kemampuan, promosi, dan balas jasa. Ya, itulah presentasi yang kita bawakan mengenai manajemen konflik. Sebelumnya kan karena ini video presentasi, maka untuk tanya jawab pada teman-teman mahasiswa-mahasiswi STFTW kemungkinan tidak bisa kita lakukan ya. Tapi saya sebagai pembawa acara, saya akan mencoba bertanya sama teman-teman saya nih, teman-teman kelompok saya, gimana, ada pengalaman nggak tentang manajemen konflik yang dulunya pernah bekerja atau yang saat ini sedang bekerja. Untuk Dini, bagaimana Dini? Ada tanggapan untuk manajemen konflik itu sendiri? Dan dari Jelina itu sendiri? Kalau manajemen konflik itu kan, kalau untuk saya pribadi sih, kalau dalam perusahaan kan saya kan belum kerja tuh. Belum kerja sih, tapi konflik itu tidak selamanya hanya di dalam perusahaan, di dalam rumah juga terjadi konflik dengan keluarga. Jadi konflik itu bisa terjadi di mana-mana aja, bukan cuma di perusahaan. Sesama teman pun ada konflik, masalah sepele juga bisa terjadi dengan konflik. Untuk Dunung? Punya sebenarnya dulu ada pernah kerja, mungkin masalahnya itu karena atasan itu terlalu terburu-buru kali ya dalam merintahin untuk membuat suatu kerjaan. Jadi itu mungkin harus ada komunikasi yang lebih insentif lagi biar enggak, jadi kadang suka salah paham lah dengan perintah dia atasan sama bawahan gitu sih. Untuk dari Novita sendiri? Enggak ada. Ya, sedikit sharing-sharing sih ya. Mungkin
ada beberapa teman-teman saya di kelompok saya ini yang belum pernah bekerja ya. Yang dulunya saya pernah bekerja sebelum saya menikah, saya pernah bekerja di suatu perusahaan di Jakarta. Itu perusahaan farmasi sih, di bidang spesialis kulit. Selama 6 tahun saya bekerja di sana. Banyak yang saya alami manajemen konflik. Ya benar sih kata Jelina, konflik itu sendiri sih nggak jadi persoalan tentang di perusahaan aja, di keluarga juga ada, bahkan teman dan atau pacar pun juga pasti punya konflik itu sendiri. Bohong kalau nggak, setiap manusia itu tidak ada konflik sama sekali, itu bohong ya. Bohong. Dan teman-teman semua pasti mempunyai konflik masing-masing, baik pribadi maupun yang tidak pribadi. Nah, di sini saya akan mengangkat lagi contoh kasus manajemen konflik yang berada di perusahaan saya bekerja dulu. Waktu itu saya sendiri yang mengalami. Mungkin nantinya saya sih berharap sama teman-teman semua, teman-teman satu kelompok saya ataupun teman-teman mahasiswa Pertiwi yang sedang menonton, mendengar video presentasi kelompok kami ini bisa menjadi manfaat dan memberikan informasi yang bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, sharing saya ini contoh kasusnya, saya bekerja di perusahaan tersebut sudah 6 tahun, dari tahun 2011 sampai 2017. Tanggal 31 Oktober 2011 itu saya tanda tangan kontrak pertama saya. Dan disitu saya dijelaskan untuk kontrak pertamanya itu masa tenggangnya ya. Jadi disitu kalau tanda tangan kontrak peraturan dulu itu 6 bulan. Nggak tahu sih kalau sekarang tanda tangan kontraknya itu berapa bulan atau 1 tahun ya. Mungkin sekarang 1 tahun, tapi waktu dulu saya pertama kali tanda tangan kontrak itu 6 bulan. Nah, tanda tangan kontrak pertama saya itu 6 bulan dari bulan Oktober 2011 30 ya, 30 apa sampai 31 ya Oktober ya, pokoknya akhir Oktober lah saya tanda tangan kontrak. Masa itu 6 bulan, jadi kan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. April saya aturan udah habis, kalau misalnya saya diperpanjang ya tanda tangan kontrak kedua. Akhirnya saya bekerja diterima melalui serangkaian tes, mulai interview, psikotes, itu namanya tes kesehatan, sampai akhirnya tahap terakhir itu negosiasi masalah kompensasi gaji. Itu lancar sih menurut saya. Dan selang berjalan saya diterima, saya akhirnya melakukan training layaknya karyawan baru yang baru diterima di perusahaan. Saya training, kemudian saya ditempatkan pertama tuh di Kelapa Gading, karena waktu itu saya belum tahu sistem perusahaan tersebut berjalan seperti gimana. Di Kelapa Gading saya 2 minggu di sana, kemudian setelah 2 minggu saya dipindahkan lagi ke Cipinang selama 1 bulan, dan sampai akhirnya setelah 1 bulan itu saya dipindahkan di tempat yang saya bekerja di Harapan Indah waktu itu, Harapan Indah Bekasi. Ya, disitulah saya bekerja. Ya, persingkat waktu di situ saya bekerja di Harapan Indah. Kuncinya sih saya bekerja dengan yang baik dulu gitu. Penilaian atasan sih ya pasti kan dari atasan sendiri ya. Sampai akhirnya bulanlah April tanda tangan kontrak kedua. Nah, di situ saya ternyata diperpanjang nih teman-teman, tanda tangan kontrak kedua. Saya panjang, alhamdulillah itu masih rezeki saya, dan saya tanda tangan. Terus kemudian habisnya itu kan April kan saya tanda tangan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September. Nah, saya lupa tuh Lebaran 2011 itu bulan apa. Dan dapatlah isu-isu ternyata atasan saya ini mau resign. Berarti kalau misalnya atasan saya mau resign itu kan ada pengganti barunya lagi. Dan di situ saya baca kalau misalnya sudah karyawan yang sudah tanda tangan kontrak kedua, selanjutnya entah diputus atau menjadi karyawan tetap. Di situ permasalahannya. Nah, udah
saya tahu ya tanda tangan yang syarat kontrak yang kedua saya tanda tangan. Mau yang ketiga itu saya dengar isu atasan saya mau ini ya, mau resign ya. Oh saya kejar tuh atasan saya itu, saya nggak mau, jadi ibaratnya saya dapat atasan baru terus penilaian dari awal lagi, saya nggak mau kayak gitu. Karena ibaratnya kalau misalnya dalam bahasa sih itu pemutihan, ya kan pemutihan. Nah itu pas saya ya gimana ya, sia-sia juga dong ya kalau misalnya ada pemutihan gini. Nah saya kejar tuh atasan saya, gimana penilaian saya, apakah saya diputus, apakah saya diangkat menjadi karyawan tetap. Nah akhirnya atasan saya itu menerima permintaan saya, permintaan untuk penilaian lebih awal sebelum dia resign. Nah di perusahaan saya itu dipegang oleh kantor pusat. Nah itu kantor pusatnya itu di kalian tahu Bundaran HI. Nah di Bundaran HI itu di gedung Wisma Nusantara. Nah disitulah terjadi miscommunication yang akhirnya menimbulkan manajemen konflik. Sebelum resign, atasan saya sih sudah menjelaskan kalau saya ini udah penilaian kinerja dan itu udah dikirim juga laporannya itu ke kantor pusat. Namun miscommunication-nya itu ternyata laporan saya itu nggak nyampe, entahlah nggak nyampe ataupun nggak ada ataupun resmi ya. Ya, yang mengakibatkan kantor pusat pun bilang karyawan atas nama Dian Anggra ini atau saya gitu, saya sendiri itu dilakukan untuk penilaian ulang. Nah di situ saya benar-benar minta penjelasan ke atasan saya yang bekerja ini, itu supervisor, SPV saya bilang nanti akan disusahkan data-data kamu supaya bisa cepat diproses gitu. Tidak ada pemutihan ataupun penilaian ulang. Nah, di situ benar-benar saya lega sih dapat keputusan gitu dari atasan saya. Nah, setelah di cross check lagi oleh kantor pusat, ternyata laporan saya udah ketemu. Dan disitulah saya tenang. Kantor pusat juga memutuskan saya diangkat jadi karyawan tetap. Nah, dari sharing-sharing yang saya sampaikan ini di video presentasi ini, saya mengharapkan kepada teman-teman yang semuanya yang sedang melihat presentasi ini bisa menjaga hubungan baik antara atasan kalian maupun bawahan ataupun rekan kerja, ya kan? Karena di situ masih satu lingkup ya. Sangat sulit sekali memang kalau kita terlibat konflik dengan atasan, karena itu mempengaruhi langsung ke kinerja kita gitu. Jadi seminimal mungkin mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak harus dilakukan di perusahaan. Lakukan yang terbaik sebisa mungkin, diri kalian pasti akan bisa meraih kesuksesan. Ya sekian ini presentasi dari video kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, teman-teman saya juga mohon maaf. Nanti lain kesempatan kita bisa sambung untuk video ini lagi. Untuk ada pertanyaan ataupun yang lainnya mohon maaf, karena kita juga tadinya sih juga ingin menawarkan teman-teman juga komentar atau kasih pertanyaan di komentar, tapi kan gimana ya, karena banyak kendala juga ya kan, itu kan membutuhkan jaringan. Jadi nanti saja untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya pamit dan teman-teman saya pamit. Apabila kekurangan nanti kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 menit.